sore-sore nih enaknya ngapain ya? Ih, ngomong-ngomong teman gua kemana tuh ya? Biasanya kan dia di sini nongkrongnya. Bro, di mana lo bro? Oi, lu di sini. Iya, Ikut gua sini, ikut gua. Kemana? Sini, ikut gua, kalau kagak percaya udah ikut aja. Bro, Oi, nih enak-enak ngapain ya sore-sore ya bro ya? makan kita enakan. Makan Main lagi. Aduh, bener-bener dah. Bro, itu yang sombong banget yang itu tuh ngomong ini, gabung-gabung sama kita ya. Lagi ngapain? Dih, lagi ngapain? Situ yang sombong nggak mau gabung, ngapain? Sini dong gabung ke mana komplek. Dia buang hajar lagi di situ. Dia garuk-garuk. Gabung gini sama sini sama kita. Lagi pada ngapain sini? Dia yang datang belakangan. Pada ngapain di sini? Siapa sih, Kok? Tuh, Bro. So akrab banget ya. Lagi pada ngapain? Lagi pada ngapain? Itu Pak, ngelihat ayam lagi pada nongkrong, kita jadi iseng ngedabingin, jadi ngobrol kayak ayam. Cuman ayam yang bertiga nih yang nggak mau nurut di kandang. Mau lihat ayam yang sudah tertib di kandang. Kerjanya makan tidur. Bapak nggak bercanda Pak? Serius. Jadi kalau ayam jumlah besar, insya Allah ada manfaatnya. Tapi kalau ayam sedikit, ya. Kalau ayam sedikit berarti ayam sorry. Sorry. Bukan ayam sayur. Iya. Ayam geprek. Impossible. Ayam possible. Kalau begitu, warga check out. Ini entah dari mana inspirasinya ya. Iya. Kita ngedabingin ayam, ngobrol tentang ayam, tiba-tiba Bapak nongol dan ngasih tahu kalau dia punya ayam sekian banyak. Iya, ayo kita lihat. Kita buktikan ya. Iya. Melek bisnis. Ini kemana nih Pak kita Pak? Ayo kita tengok kandang ayam saya. Mana kandangnya? Ini lihat kandangnya. Ini kandang ayam saya. Pak maaf ya Pak ya. Ya kita kan saya pribadi sudah tua nih Pak. Sudah tahu kandang ayam tuh kayak apa Bapak. Ini mah rumah orang Pak. Ini kontrakan nih saya tahu. Tuh. Tuh yang ngontrak tuh kelihatan tuh. Itu namanya ABK. Apa tuh, anak Pak? buah kandang. Gue mau pulang. Kenapa? Bapaknya kok bilang ada ABK, anak buah kandang apa itu? Pak, Bapak serius Pak? Serius. Ayo. Jadi ini yang Bapak bilang tadi, ayam itu ya Pak ya? Iya. Warga check out, kita buktikan omongan Bapak. Apakah betul ini kandang ayam yang segede gini, yang cocoknya sih buat kontrakan orang ya? Masuk aja yuk. Oke. Ayo. Let's go. Ini satu metode baru pelihara ayam di atap. Di atas berarti ya Pak ya? Lantai 1. Rooftop ya. Kandang ayam ada lantai-lantainya. Iya. Ini ada lantai-lantainya serius Pak? Ada 2 lantai. 1, 2. Nah ini lantai 1. 2 lantai? Iya. Jadi ayam lantainya pakai bambu, kemudian dilapisi karung menjadi alasnya. Baru yang kedua ada sekam untuk tatakan mereka buang kotorannya. Apakah emang profesi Bapak khusus beternak ayam atau bagaimana nih Pak? Jadi profesi yang utama saya adalah sebagai abdi negara, sebagai polisi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, dari mulai tahun berapa nih Bapak mulai? Jadi saya mulai usaha ayam ini mulai tahun 2013. 2013. Ya, pertama dari populasi ayam yang sedikit, hanya kandang yang beli yang satuan isinya kandang populasi 20 ekor. Oh, dari yang kecil-kecil ya Pak ya? Ini ayam yang sudah hasil seleksi, yang tubuhnya tidak ada kendala. Karena kita panen di bawah usia 30 hari. Oh, di bawah usia 30 hari? Iya, jadi umur 24 hari udah mulai penjarangan, yang bobotnya sekitar 1 kilo. Begitu sampai 28 hari yang 1,6. Bapak bilang tadi ada level kedua tentang ayam-ayam ini. Istilahnya ini kontrakan ayam ya Pak ya? Iya. Pak boleh lanjut ke atas Pak? Kita lanjut ke atas. Jalan Oke. aja ya. Ya, kita masuk ke lantai kedua. Ini kan. Bener loh Bapak nggak bohong loh sejauh ini Pak. Bener-bener gede banget. Ini cuma satu ini Pak? Ada 5 bangunan. 5 begini? Ya, 5 seperti ini. Ini usia ayam baru 6 hari. Baru 6 hari Pak? 6 hari. Ini satu kandang berapa ekor, Pak? Untuk yang kandang ini, satu lantai ini 3.500 ekor.
Dari beli ayam dari umur 0 nih Pak. Umur 1 hari. Umur 1 hari itu sampai ke panen berapa lama Pak? Jadi untuk ketika 24 hari kita penjarangan. Penjarangan itu apa Pak? Jadi mereka yang tumbuhnya lebih cepat, ukurannya sudah layak konsumsi kita jual. Jadi yang tertinggal yang lambat tumbuh. Oh jadi belum tentu ini dalam satu ini tumbuhnya bareng ya Pak? Barang ya kan ada yang serakah, ada yang sabar, ya kan ada yang malas makan. Nah, kita bangunin. Nah, Oh gitu. ini bakal mati kalau dibiarkan. Nah, Oh. anak buah kandang kerjanya ngawasi. Ngebangun-bangunin ayam Pak. Ini ayam dibangunin oleh orang. Suruh Suruh makan. supaya cepat, Gede. setelah gede. Jual. Jadi kalau kita beli anak ayam paket dengan pakannya. Untuk usia 1 sampai 12 hari itu jenis pakannya pun untuk ukuran yang masih baru mulai. Begitu sudah 12 hari ke atas, kita kasih pakan yang sudah kualitas untuk tumbuhan. Oh gitu. Jadi jenis pakan berbeda. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi, kita kupas lebih dalam lagi hanya di Check Out Melek Bisnis. Ayo, Oke, semangat. mari Pak. Melek Bisnis. Pak, tentu masalah-masalah yang dihadapin pasti ada dong. Ya. Kayak kesulitan entah itu, ya apapun itu ya Pak ya. Ya. Boleh bersharing dengan kita Pak, sedikit Pak. Pertama, kesulitan kita ketika harga ayam harganya turun. Oke. Harga ayam sempat mencapai 12.000 per kilo, sementara biaya produksi 20.000 per kilo. Waduh, Sehingga bisa minus 8.000 per kilo. Sehingga kalau kita produksi jumlah 41.000, kalau kurangnya 40%, wah. berapa nilainya tuh? Itu Perputaran kita. sering terjadi Pak. Dan itu dalam 1 tahun dari 7 kali panen ya 2 kali mengalami seperti itu. Tapi Nah. 5 kali kan bisa meng-cover dan menutupi dan bisa mengganti. Pernah mengalami maksimal Pak sampai Pernah berapa? mengalami ketika lagi wabahnya ND ya, apa yang tetelo. Itu Tetelo. kematian udah menjelang panen. Pokoknya Oh. sudah mulai harga jual, Heeh. itu kematian hampir 40%. Aduh, Pak, boleh sembari dulu Pak sini Pak. Ini Yo, warga Check Out masih bersama Pak Fadil. Kira-kira kemana nih abang untuk mulai pinjaman modal usahanya Pak? Nah, kebetulan saya sebagai anggota Polri dapat gaji melalui Bank BRI, sehingga hanya bisa Bank BRI lah yang bisa memfasilitasi pinjaman uang. Jadi SK saya dijaminkan ke Bank Rakyat Indonesia yang memang tiap bulan kita terima gaji melalui BRI. Saya agunkan SK saya mendapatkan pinjaman uang. Nah, itulah modal yang kita pakai buat usaha. Awal modal berapa Pak? Saya pinjam BRI 150 juta. Ya kan? Saya beli kandang. Awalnya kandang disewa, ya kan? Ternyata kok lebih untung peternaknya daripada yang punya kandangnya. Nah, dia ngajarin kalau Bapak mau ternak, silakan Bapak bikin kandang lagi, nanti diisi Bapak yang punya ayamnya. Apakah ada istilahnya gini Pak, yang bisa diajak kerja sama Pak? Iya, karena kita ternak ayam, kalau ayamnya sudah gede tapi tidak ada yang beli kan rugi. Betul. Ya, sehingga kita cari kemitraan. Yang tentunya mereka juga menyediakan pembelinya, mereka juga siap mensuplai anak ayamnya dan pakannya. Tapi itu dipantau sama mereka. Ya, dikirim PPL-nya. PPL itu maksudnya jadi untuk petugas peninjau lapangan. Oh. Nah, sekiranya bisa ngobrol dengan ini Pak, biar bisa Kemitraan kita ya. Betul. Ya. Kemitraan ini penting, Jadi, kemitraan ya. Nah, kita perlu kemitraan. Nah, ini kebetulan hari ini ada kunjungan dari perusahaan kemitraan yang membantu mengkontrol tentang kondisi ayam. Nah, ini Mas Beni. Oke, Mas Beni, tadi Pak Fadil bilang tentang kemitraan nih. Ya. Boleh bercerita sedikit. Keuntungan dari kemitraan itu apa sih? Ya. Monggo silakan. Ya, perusahaan itu kan mencukupi sapronak lah untuk peternak. Sarana baik, produksi peternak. Baik itu dari dosi tadi udah jelaskan, pakan dan obat-obatan, bahkan sampai penjualan itu semuanya diambil alih oleh perusahaan seperti itu. Jadi di kandang mitra saya seperti Pak Fadila itu hanya siap manajemen dengan dibantu kontrol sama saya. Contohnya Berarti dari pihak perusahaan pun dari kemitraan ini ya Pak? Iya. Ya? Tidak lepas begitu saja ya? Iya, Mereka nanti mengontrol butuh produk juga. Oke. Jadi kita tetap kontrol, kita nggak semerta-merta meletakkan sapronak terus kita tinggal. Kalau sesuai dengan SOP perusahaan, kita itu harus minimal seminggu 2 kali kita kunjungan. Kecuali kalau ada misalnya trouble di kandang, ada ayam sakit dan lain-lain, kita harus handle sampai tuntas seperti itu. Oh, berarti Dan kalian mereka juga tidak hanya, maaf ya Pak ya, Iya. tidak hanya, untung. Pada saat ada masalah pun mereka ikut turun. Ya, Iya. mereka turun.
Kalau seandainya misalnya ada terjadi musibah mati semua nih, Ya. apakah ada ini dari perusahaan? Emang dalam usaha kan kita harus ada namanya resiko tuh selalu pasti ada Ya. Berani risiko. Yang jelas kan kita cek dulu pahit-pahitnya rugi dan lain-lain, pasti biasanya itu ada kompensasi dari perusahaan seperti Oh, itu. berarti tetap nyari win-win solution ya? Tidak mau menang sendiri ya? Ya betul. Standar kandang ini maksudnya gimana nih? Seperti tirai, terus tempat makan dan tempat minum apakah sudah mencukupi atau belum. Terus bangunan kandang apakah masih kokoh atau enggak. Takutnya nanti bangunan kandang enggak kokoh, kita masuk ayam tiba-tiba roboh kan repot ke kita. Iya, ayamnya rugi deh. celaka nanti ya? Iya. Oke. Itu untuk berarti- kandang, ya. Oh, ada survei dulu Iya, ada sebelumnya. survei dulu. Jadi menghubungi dulu pihak perusahaan. Ya. Oh, kita mau melakukan mitra, mereka survei dulu dari perusahaan. betul. Layak atau tidak? Iya. Oke, setelah layak, Nanti kita follow up ke kantor. Oke. Ya, kita follow up ke kantor. Palingan nanti ada dililannya apa, misalnya ada jaminan untuk masuk ke perusahaan atau seperti apa nanti dibicarakan dengan kepala produksi ya, nanti seperti itu. Oke. Kalau menghubungi perusahaan lewat apa nih? Mungkin ada Instagram atau apapun itu. Ada web, CP Berkah Amanah Mitra di Instagram gitu. Ada ya di bawah CV. sini ya. Iya. CV Berkah Amanah Mitra. Amanah Mitra. BAM. Saya bermitra di awal di tahun 2023 ya. Ada jaminan yang selama ini kalau rugi ya tanggung sendiri. Iya. Kalau untung dimakan sendiri, ya kan? Sekarang kita bagi-bagi. Enggak Pak, Mitra. kalau keuntungan diambil peternak Pak. Bagi produksi baru bagi dua. Mitra yang luar biasa, memperhatikan kesejahteraan para peternaknya. Iya. Hebat. Kebutuhan ayam sampai saat ini luar biasa tinggi. Suplai ayam masih kurang. Karena memang teknologi untuk rekayasa genetika sudah mulai meningkat, percepatan tumbuh juga sudah hebat. Kalau dulu kita pelihara ayam itu 6 bulan baru bisa dipotong, sekarang 24 hari sudah bisa dipotong. Dan bobotnya sudah over. Obrolan kita tidak hanya sampai di sini saja, karena kita perlu untuk mengicipi ayam Ayam, dari ya. produk Pak Fadil. Iya, Setuju nggak? betul. Setuju kan? Jangan katanya. Jangan katanya ayam banyak segini. Masa kita enggak? banyak ngicip. Kita akan nanti mencoba aroma ayam sudah matang. Jadi jangan marah-marah. Tetap di check out Melek Bisnis. Warga check out nih. Di depan kita sudah ada hasil dari peternakan yang dimasak dengan apa ini Bang? Itu Pak. Ini namanya ayam bakar madu. Tapi sabar dulu, tahan dulu. Karena kita masih ada yang ingin kita tanyakan. Pak Fadil, kan yang namanya bisnis itu ya, pasti harus ada profit dong. Betul. Sebelum kita untuk mencapai profit, itu pasti kan ada yang namanya ngejar BEP dulu ya Pak? Ya, big event point ya. Betul? Ya. Nah, kalau Bapak sendiri selama menjalani bisnis ini, yang Bapak ingat berapa lama untuk mencapai BEP ini Pak? Kalau modalnya adalah modal produksi, bukan modal investasi ya. Modal produksi 3 kali panen sudah. Nggak perlu pinjam modal orang lagi. Oh. Ya kan, kalau 30% kali 3, 90%. Ya, kurang lebih 30 kali 3 tambah. Ya, ntar ada kerugian, berarti 4 kali panen. Sebenarnya udah nggak perlu pinjam orang. Untuk warga check out, sekali lagi silakan untuk apapun itu untuk sharing, dan setiap episode check out channel ini akan memberikan giveaway. Masing-masing dapat 250.000 ya untuk 4 orang ya. Jadi 1 juta untuk 4 orang. Pertanyaan tahun berapa Pak Fadil memulai usaha perayaman ini? Oke? Nanti jawaban yang benar akan diumumkan di episode selanjutnya. Tapi sebelum itu juga, apabila penjawabnya itu harus subscribe dan komen dulu ya, baru di-approve. Oke, sudah jelas ya? Oke, sekarang kita waktu yang ditunggu-tunggu itu mengicipi ayam hasil dari produk di sini. Aduh. Oh. Ayam bakar madu. Ayam bakar madu. Kita Ada coba biji, ya. biji apanya? Hah? Ada biji apa? Biji wijen, Pak. Ah. Pakai wijen. Kalau bahasa Inggrisnya wijen. Si dagingnya itu emang tidak lembek ya Pak ya. Terus maksudnya bukan berarti keras juga, tidak. Dari bumbu oke. Tekstur ayamnya luar biasa. Sehat ayamnya. Karena kan sudah lihat sendiri kan, dari pakan terjamin, tidak asal apa ya. Terus dari kandang juga di sini sehat. Cara penanganan ayamnya juga di sini dengan profesional. Dan tidak bau ya. Ini paling penting. Nih, belakang ayam ya. Dan kita makan di sini, aroma ayamnya tidak kecium, sumpah. Bukan berarti setiap masing-masing ayam dikasih deodoran ya, satu-satu enggak.
penanganan kandangnya benar. Warga check out. Cukup sampai di sini episode ini tentang perayaman. Nanti kita akan ketemu lagi dengan kisah-kisah inspiring lainnya. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, dan komen ya. Check out Melek Bisnis. Iya, terbaik.